Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk pembahasan soal contoh soal sesuai dengan kisi-kisi untuk jabatan guru ahli pertama, teman-teman. Nah, ini kisi-kisi yang bagian refleksinya, teman-teman sekalian. Contoh soalnya yaitu adalah: sebagai guru, Anda dituntut untuk mengembangkan potensi dan profesional. Anda berada di lingkungan sekolah yang kurang peka terhadap pengembangan profesi. Menurut Anda, sebagai guru yang dimaksud dengan refleksi diri dalam konteks pengembangan profesional seorang guru ahli pertama, dilihat dulu teman-teman, A, B, C, D, E, yaitu merenungkan dan mengevaluasi praktik pengajaran sendiri. Karena ini adalah termasuk refleksi, teman-teman. Ini refleksi karena ada di soalnya dengan refleksi diri. Jadi yang paling benar itu B, teman-teman. Merenungkan dan mengevaluasi praktik pengajaran sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini kisi-kisinya. Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap. Contoh soalnya, teman-teman sekalian. Sebagai guru, Anda harus melihat kondisi dan karakteristik siswa menurut Anda yang dimaksud dengan pengajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa. A. Mengabaikan perbedaan individual siswa dalam proses pengajaran. Nah, yang benar itu adalah C, teman-teman, karena sudah ditandai di sini ya. Yang C adalah mengakui dan menghargai latar belakang dan kebutuhan siswa yang beragam. Oke, lanjut. Nah, di sini kisi-kisinya teori belajar Gardner. Guru harus menanamkan prinsip pembelajaran. Sebagai guru, prinsip pembelajaran harus dibangun dengan baik antara guru dan siswa. Sebagai guru harus menilai kinerja pembelajaran yang baik dalam pembelajaran di kelas. Apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan prinsip pembelajaran? Nah, kalian bisa lihat di antara A, B, C, D, E. Itu adalah C, mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kisi-kisi prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku. Contoh soalnya di sini, pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah yang mana, teman-teman? Ini pujian. Yang benar itu adalah D, dengan menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Oke, lanjutkan teman-teman. Nah, kisi-kisinya lagi di sini ya. Perencanaan dan desain pembelajaran. Contoh soalnya, dalam melakukan perencanaan pembelajaran berbasis peserta didik, guru cenderung bagaimana ini gurunya? Kita lihat A, B, C, D, E. Yang paling benar itu adalah yang C. Dengan memberikan pembelajaran mulai dari tahap kompetensi yang paling rendah. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke kisi-kisi kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Contohnya di sini ya, contoh soalnya. Saat guru diwajibkan memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan harus mengumumkan hasilnya, pendapat Anda bagaimana pendapatnya? Nah,
Ini menanyakan pendapat ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, ini kisi-kisinya. Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar. Saat guru diwajibkan memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan harus mengumumkan hasilnya, pendapat Anda? Ini sama ya, kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Nah, kita lihat kisi-kisinya di sini, perencanaan karir dan pengembangan profesi. Contoh soalnya, di sini, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, hal apakah yang Anda nilai paling penting? Kita lihat A, B, C, D, E. Yang paling penting untuk menempuh pendidikan lanjut itu adalah yang D, peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Terus yang kisi-kisi selanjutnya, pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback. Nah, kita lihat di sini ya soalnya. Pak Hizam ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya. Di materi IPA, ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada muridnya. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Hizam? Gimana? A, B, C, D, E. Kita baca, dan jawaban yang benar, murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terkait materi IPA, kemudian ia membaca hasil penilaian diri tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedback. Tadi sama ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Lanjut lagi ya, ini pemanfaatan hasil asesmen lagi ya. Pernyataan yang benar mengenai kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini juga sama. Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Kita baca dulu ya soalnya. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah yang C, dengan melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Oke, kita lanjut nih sama ya. Contoh soalnya seperti ini. Literasi digital seorang dalam pembelajaran dianggap kurang baik jika ia menggunakan aplikasi LMS seperti Edmodo, Google Classroom. Untuk berikut ini kecuali ya teman-teman, yaitu fitur chat yang tersedia digunakan untuk memancing diskusi kritis di antara murid. Jadi kalau misalnya bukan kecuali ya di sini adalah pembelajaran dianggap kurang baik, itu A, B, C, D, E kalau bukan dia kecuali ya teman-teman. Oke, lanjut.
Ini sama ya, contoh soalnya seperti ini. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya menggunakan alat mengukur yang objektif dan dapat diukur dengan jelas. Oke, lanjut ya. Ini sama teman-teman, tentang asesmen juga ya. Nah, kita lihat sama-sama soalnya ya, contoh soalnya. Manakah yang menurut Anda keliru di antara pernyataan berikut? Oke, silahkan dilihat yang merahnya itu jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dalam membangun interaksi, partisipasi, dan mengelola dinamika peserta didik, guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalnya bukan kecuali ya, pastinya akan berbagi pendapat, saling tanya jawab atau diskusi, menemukan jawabannya sendiri, dan mencari jawaban secara bersama-sama. Itu kalau bukan kecuali teman-teman. Oke, lanjut. Ini contoh soal lagi. Salah satu murid Anda memiliki kelainan fisik atau cacat pada kaki, sehingga membuatnya tidak sempurna saat berjalan. Sering mendapatkan bully dari teman sekolah, dan ternyata dia dinyatakan tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan wali kelasnya, sikap Anda yang tepat, yaitu adalah kita menyarankan untuk melakukan konsultasi anak tersebut kembali percaya diri. Oke, lanjut. Ini kisi-kisi kode etik guru. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, yang Anda akan lakukan itu adalah membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kode etik guru juga. Menurut saya, sikap yang harus ditunjukkan oleh pegawai ASN adalah yang harus kita tunjukkan, yaitu adalah berintegritas dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, lanjut lagi. Ini tentang motivasi. Ini contoh soalnya ya teman-teman. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajar. Ini tentang motivasi. Jadi kita harus memahami dulu kondisinya, terus kita berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajar anak tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Ini kisi-kisi tentang motivasi lagi ya. Ini contoh soalnya. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas terkait. Oh, ini sama ya teman-teman. Nah, jadi hanya itu ya teman-teman mengenai contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh panitia seksi ya. Nah, jadi ini kisi-kisi khusus guru ahli pertama, teman-teman. Nah, semoga soal-soal ini dapat memberikan kalian pandangan dan bisa membuat kalian lebih percaya diri dalam menghadapi seleksi CAT P3K Guru ya. Semoga video kali ini memberikan gambaran kepada kalian. Boleh di-share juga, dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng, dan sertakan komen kalian, komen membangun ya teman-teman, atau komen motivasi ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.